Aku mau nambahin yang materi sih. Materi di bagian mananya? Yang huruf sama angka, tapi yang huruf aja dulu. Sekarang langsung gitu ya, langsung bagian pembahasan aja kali ya, apa gimana? Langsung diskusi aja. Oke, silakan. Bisa Nah. di skip ternyata. Nah, di sini kan ada ABC sampai Z ya. Cuman sayangnya pas si kursornya ngearah ke salah satu huruf tuh gak ada vokal buat pelafalannya gitu. Kayak misalnya A gitu, B, misalnya kayak gitu. Soalnya kan ini kalau dilihat dari materinya sasarannya kan anak kecil, anak usia dini. Kalau anak usia dini kan lebih bagus lagi kalau lebih interaktif gitu. Jika tidak dijelaskan hurufnya satu persatu, tapi malah menggunakan ilustrasi. Paling segitu sih. Oke, gimana yang lagi? Kalau misalkan dari simbol komunikasi kurang selaras gitu, penggunaan jenis ilustrasinya, ada yang flat, ada yang enggak gitu, kurang selaras. Terus di akhir setelah pilihan Z itu nggak ada selamat kamu telah mempelajari huruf misalnya, nggak ada interaktivitas seperti itu. Kayak gitu. Jadi kayak nggak ada achievement ya kalau nggak salah. Iya. Apresiasi. Iya. Nah, kayak nggak ada apresiasinya gitu. Sama yang huruf V, yang Vespa. Itu kan sebenarnya V sama F tuh beda ya. Cuman di media ini tuh kedengarannya sama gitu antara F sama V. Itu icon diperjelas gitu, itu T icon gambar apa gitu. Ini kan yang kembali itu tombol kembali gitu, balon kah bentuknya, atau iya bentuknya gitu. Kalau dari simbol komunikasi kurang gimana ya? Intinya sih kalau di materi jadi memerlukan bimbingan untuk memperjelas pesan ya, khususnya buat anak usia dini gitu. Kayak pelafalan per hurufnya itu nggak ada gitu di sini tuh. Langsung ke contoh. Lebih fokus malah ke kata, iya betul. Iya, malah ke kata. Paling kalau mau misalkan kayak Z untuk zebra kayak dikasih ya, kayak gitu. Ya, kayak gitu. Ini mah kan enggak langsung zebra. Langsung kayak gitu. Iya betul. Paling kalau mau Z untuk zebra. Tapi kalau ngelihat ke tujuannya mah kan tadi di keterangan media tuh ada tujuannya untuk pemahaman ya, buat pemahaman. Kalau buat pemahaman sih udah pas gitu, udah sesuai. Yang penting kan anak tuh paham bentuk hurufnya aja, cuman sayangnya di pelafalannya gak ada gitu. Kalau itu sih paham bentuk sama buat penggunaannya doang, tapi nggak tahu hurufnya itu sendiri apa gitu. Ya pelafalannya. Penggunaan jenis fontnya kurang pas kalau menurut aku. Ini penulisan bonus, huruf dan angka terlalu tipis. Terus kurang selaras juga penggunaan jenis ilustrasinya. Kalau menurut aku kayak gitu. Penggunaan bagian about itu tidak melambangkan tersebut. Isinya kan panduan. Ya, jadi kurang sesuai aja. Iya betul. Oh iya. Sama nggak ada ini sih pengaturan tingkat volume musik latar. Iya betul. Nah iya. Terus ya penggunaan paling tadi penggunaan icon kembali itu tidak sesuai. Soalnya tadi ada di bagian yang materi yang huruf ya kalau nggak salah, itu kembalinya itu sesuai, menurut saya itu sesuai di sebelah kiri, tapi yang lainnya itu tombol kembalinya itu kebanyakan di sebelah kanan sih dari yang saya perhatiin dari semua materi. Jadi tombol kembalinya itu nggak konsisten gitu, kadang di kiri kadang di kanan. Iya betul, nggak konsisten. Terus nggak ada tombol home juga. Terus kalau dari segi pengemasan gitu kayak desain
Kan kalau multimedia tuh biar biar individu ya, belajar individu, tapi kalau dilihat dari tadi hasil materinya mah kayaknya karena masih membutuhkan bimbingan jadi belum mencapai ke belajar mandiri itu sendiri. Ya, Iya. tadi juga dijelasin di bagian panduan ya kalau nggak salah. Jadi memang media ini harus dibimbing orang tua. Yang materi angka tuh kan ada apel misalnya 10. Nah, itu tuh langsung 10 gitu, nggak 1, 2 gitu. Kayaknya lebih enak kalau di satu-satu dilafalin, ini 1, ini 10 tuh segini gitu. 2 tuh segini. Sama aku mau nambahin dong, paling harusnya lebih besar gambar angka 2 dan penulisan 2 ketimbang icon yang akan ditampilinnya. Misalkan tadi apel ada 10, apelnya 10 yang lebih besar. Harusnya angkanya baru gitu. Benar sih. Jadi kalau dari segi materi mah emang benar-benar butuh bimbingan. Iya, Hmm. apalagi buat anak usia dini gitu. Jadi nggak bisa digunakan untuk pembelajaran mandiri ya. Iya. Paling tadi yang apa sih? Yang kuis. Di kunci jawabannya kan ada A, B, C, D ya. Tapi Iya, di ada. soalnya nggak ada pilihan A, B, C, D gitu. Jadi A, B-nya teh ke samping atau ke bawah gitu. Goib. Kan ngebingungin juga. Buat yang tadi kuis juga sama untuk kalau kuis angka masih bisa dilambangin sama icon gitu. Tapi kalau huruf aku rasa kan lebih ke huruf ya, bukan kata. Jadi lebih baik emang kuisnya lebih ke cara nulis. Jadi ada kayak ikutin kursor titik-titik ini bakal jadi huruf apa, nanti ada huruf gitu, atau ngebandingin huruf besarnya dari huruf A seperti apa gitu. Lebih ke gitu sih, kan ini huruf bukan kata gitu sih, jadi kurang tepat aja untuk kuisnya. Terus pas setiap kali kita kembali ke menu utama, itu selalu ada kata sambutan itu, selamat datang. Ya seharusnya selamat datang itu sendiri cuma satu sekali pada bagian awalnya doang. Jadi setiap kali kita kembali tiap menu selalu ada selamat datang, itu rasanya agak kurang sesuai aja. Medianya pas mencet tombol keluar itu malah masuk ke materi huruf ya kalau nggak salah. Jadi dia nggak benar-benar keluar, malah balik lagi ke materi gitu. Berarti ada beberapa Ada coding. salah. Iya, salah betul. Codingnya salah. Iya, ada beberapa coding yang salah. Jadi dia nggak keluar, jadi malah balik lagi ke materi. Jadi kalau pengen keluar itu yang manual pencet exit Alt F4 atau gimana lah keluarnya. Ini paling kalau dari desain, dari segi relative advantage-nya, media yang digunainnya mah udah sesuai sih, pakainya multimedia gitu buat pembelajaran ini, karena kan buat anak usia dini pasti harus yang menarik gitu, biar cepat paham sama ingat. Cuman ya itu masih butuh bimbingan. Kalau strateginya Kurang. ya kurang. Musik latarnya tuh kalau udah berhenti sampai akhir itu jarak antara loopnya tuh ada jarak gitu. Jadi kalau ada jeda lama terus baru mulai lagi. Paling gitu sih. Jadi nggak benar-benar ngeloop kayak gitu. Jadi musik latarnya pas bagian materi, bagian pemilihan materi di situ ada error di situ musik latarnya. Jadi berhenti musik, ngulang lagi dari awal kayak gitu. Oh ya benar-benar. Oh ya, sedikit lagi terus pas masuk ke bagian materi yang huruf ya kalau nggak salah. Itu pas ada yang selamat datang, ada tulisannya di bawah itu, terus ada voice-nya ya. Voice sama tulisannya itu kayak nggak serasi gitu, jadi voice-nya duluan tapi tulisannya masih belum beres gitu. Penggunaan warna ada beberapa yang kan ini sasarannya untuk anak-anak ya, tapi ada beberapa warna yang kurang menarik gitu, kurang cocok buat anak-anak gitu. Kayak tadi yang pas di pengaturan warna background-nya kan Lawas. ya kayak gitu. Jadi kurang gitu, kurang. Sama Bukan kayak pengaturan di panduan. Oh iya, Iya betul. ikonnya Icon pengasuhan soalnya. ikonnya bikin salah paham. kayak Iya. icon kembalinya juga ya terlalu kontras, terlalu dewasa warnanya. Iya benar. Penggunaan ini sih penggunaan kalimat pas di panduan gitu, pas di panduan ada kata-kata yang di mana gitu, kayak kurang sesuai aja penggunaan kalimatnya tuh. Bener, tadi kan nilai lebihnya ya. Iya. Terus kalau dari simbol komunikasi gitu ya, aku lebih merhatiin ke simbol komunikasinya.
pergerakannya juga bagus, terus mulus lah gitu. Terus tadi ada beberapa teknik masking buat teksnya, terus hover tombolnya juga bagus sih, lumayan. Hakikatnya itu kita tuh 4 fokus gitu kan, materi, desain, kesimpulan komunikasi sama penggunaan. Berarti kesimpulannya itu bakal diambil dari 4 komponen tersebut. Ya materinya itu bisa dibilang cakupannya terlalu luas ya. Judulnya mengenal huruf, tapi malah diperkenalkan dengan kata gitu. Jadi masih belum sesuai dengan apa yang ada tujuan gitu. tujuan dari medianya itu nggak sesuai. Iya. Jadi masih terlalu cukup luas lah apalagi untuk anak-anak gitu kan. Terus juga untuk urutan materi juga ya nggak berurut, nggak sesuai gitu dengan urutannya gitu. Jadi bukan dalam pola induktif ataupun deduktif gitu. Jadi langsung aja dikasih contoh benar-benar nggak diberikan apa-apa untuk memahami angkanya. Jadi ada kekurangan di menurut materi. Kalau untuk desainnya sendiri ya seperti yang tadi sudah disebutkan sama Saskia kalau nggak salah ya, di panduan sendiri kan ini kan multimedia interaktif, tujuannya kan untuk pembelajaran mandiri, tapi malah masih perlu peran dari orang tua gitu untuk mendampingi pengguna atau siswanya gitu. Jadi desain adaptasi terhadap desain pembelajarannya itu masih kurang karena ya masih tidak sesuai dengan nilai tambah dari multimedia interaktif ini. Terus selanjutnya simbol komunikasi sekali yang dikomentari terkait, apalagi berkaitan dengan simbol komunikasi nonverbal ya, ilustrasinya, penggunaan warna, tata letak, layout. Jadi itu masih banyak kekurangan juga. Terus juga pemilihan huruf itu juga masih banyak kekurangan. Selanjutnya yang terakhir berkaitan dengan penggunaan ya, multimedia ini udah pasti nggak bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran klasikal atau yang banyak yang pembelajaran yang banyak siswanya gitu. Harus digunakan dengan pembelajaran mandiri, tapi masih juga untuk pembelajaran mandiri juga masih belum efektif karena ya masih materinya masih belum benar-benar jelas gitu. Jadi masih belum bisa membantu pembelajaran mandiri. Mulai rekomendasi gimana? Rekomendasi ya satu-satu dulu. Sebelah kiri konsisten, tombol navigasi konsisten, terus ada di sebelah kiri. Icon juga pencarian Yang tombol back itu. Bentuknya juga nggak jelas. Terus tadi konsistensi penggunaan itu sama penggunaan iconnya, kesesuaiannya sama menunya sendiri. Kalau aku lebih pentingin target sih, karena targetnya anak-anak, pasti lagi warna segala macam. Konsistensi jenis ilustrasinya. Kalau mau flat semua, kalau mau enggak. pengemasan pesan. Ya, pengemasan pesan harus juga disesuaikan dengan targetnya ya. Dan menyesuaikan dengan tujuan. Terus di awal dikasih keterangan gitu, sasarannya teh ini buat siapa gitu. Iya betul. Di tampilan awalnya. Asik ini lagunya. Itu nilai tambah itu. Iya, lagunya asik. Anak-anak deh. Cocok lagunya. Advertisement sih. Jadi tapi yang tadi juga karena materinya pakai langsung ke contoh kata, bisa jadi nilai tambah juga itu. Jadi bisa langsung tahu gitu contohnya apa. Iya juga sih. Iya sih, benar-benar. Itu juga nilai Cuman tambah. kan jadi kurang soalnya hurufnya jadi nggak ketahuan. Di situ yang jadi minusnya. Sayangnya itu pelafalannya sama hurufnya sendiri nggak ada gitu. Bagus sih idenya menggunakan contoh katanya sekalian. Cuman ya itu jadi kekurangannya karena itu dong. Ini kenapa dipanggil komentar lagi? Ya udah nih. Tutup dulu, bagaimana? Nah, sudah kalau gitu terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia ikuti diskusi. Sama-sama. Semoga
profesi kita itu bisa kita dapat tanggung jawabkan gitu. Kalau nanti ditanya. Amin. Amin. Ya gitu lah. Sekian dari saya sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.